Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Mees Hilgers siap tampil di laga krusial kontra Australia dalam round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mees Hilgers, bek andalan naturalisasi asal Belanda, dipastikan akan dimainkan dalam laga penting melawan Australia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, secara resmi menyertakan Hilgers dalam daftar starting 11 untuk menghadapi Australia, salah satu tim terkuat di zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024, dan diprediksi akan menjadi laga yang penuh intensitas. Mees Hilgers, yang saat ini bermain untuk klub Belanda FC Twente, menjadi salah satu pilar penting di lini belakang Indonesia sejak resmi mendapatkan status warga negara Indonesia. Kehadiran Hilgers membawa angin segar bagi skuad Garuda, terutama dalam meningkatkan kualitas pertahanan yang selama ini menjadi fokus perhatian Shin Tae-yong. Hilgers dikenal sebagai bek yang memiliki kemampuan bertahan kuat serta ketenangan dalam membaca permainan lawan. Kombinasi kecepatan, kekuatan fisik, dan kecerdasannya dalam menjaga area pertahanan menjadikan Hilgers sebagai bek yang sulit dilewati oleh pemain lawan. Menghadapi Australia, yang dikenal memiliki kekuatan serangan yang solid, peran Hilgers di jantung pertahanan akan menjadi kunci penting untuk menahan gempuran dari lini depan Soceros. Laga melawan Australia diprediksi akan menjadi salah satu pertandingan terberat bagi Indonesia di babak kualifikasi ini. Australia, yang memiliki tradisi kuat di sepak bola Asia, merupakan tim dengan kekuatan fisik dan taktik yang disiplin. Menghadapi tim dengan karakteristik seperti ini, Shin Tae-yong dan tim pelatih telah melakukan berbagai persiapan matang, termasuk pemilihan pemain yang tepat untuk meredam kekuatan lawan. Dalam konferensi pers jelang pertandingan, Shin Tae-yong menegaskan bahwa timnya telah mempersiapkan strategi yang detail untuk menghadapi Australia. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah lini pertahanan. Disinilah peran Mees Hilgers akan sangat diandalkan. Kami tahu Australia adalah tim kuat dengan banyak pemain berpengalaman, tetapi kami telah mempersiapkan taktik yang matang. Mees Hilgers akan menjadi bagian penting dari pertahanan kami. Dia memiliki kualitas yang sangat dibutuhkan dalam pertandingan krusial seperti ini, ujar Shin Tae-yong. Australia, yang saat ini menempati peringkat teratas di grup A kualifikasi, datang ke Jakarta dengan modal kepercayaan diri tinggi. Diperkuat oleh sejumlah pemain bintang yang bermain di liga-liga Eropa, seperti Matteo Leckie dan Harry Soutar, tim asuhan Graham Arnold diprediksi akan mengandalkan permainan fisik dan umpan-umpan panjang yang menjadi ciri khas mereka. Hilgers, dengan postur tubuhnya yang ideal dan pengalaman bermain di Liga Eropa, akan sangat diandalkan untuk menjaga para penyerang Australia. Dalam beberapa sesi latihan terakhir, Hilgers terlihat aktif dalam latihan pertahanan zona, di mana ia berperan penting dalam memutus serangan dan mengorganisir rekan-rekannya di lini belakang. Kolaborasinya dengan bek-bek lain seperti Kelvin Verdong dan Tom Haye diprediksi akan menjadi benteng pertahanan tangguh yang sulit ditembus oleh Australia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan kesempatan besar bagi timnas Indonesia untuk mencatatkan sejarah baru. Setelah berhasil lolos dari round 2, Indonesia kini berjuang di fase yang lebih sulit, menghadapi lawan-lawan berat seperti Australia, Uzbekistan, dan Irak. Meskipun tantangan di round 3 ini sangat besar, Shin Tae-yong tetap optimis bahwa Indonesia bisa memberikan kejutan dan bersaing untuk lolos ke Piala Dunia. Penampilan apik Indonesia dalam beberapa laga terakhir memberikan sinyal positif bagi para pendukung. Pada laga sebelumnya di babak kualifikasi, timnas Garuda mampu menahan imbang 1-1 di kandang lawan, sebuah pencapaian yang meningkatkan kepercayaan diri skuad. Dengan kembalinya beberapa pemain kunci seperti Mees Hilgers dan penampilan cemerlang para pemain naturalisasi lainnya, Indonesia memiliki potensi untuk memberikan perlawanan sengit kepada Australia. Kami harus bermain disiplin, tidak memberikan ruang bagi Australia untuk bermain nyaman. Setiap pemain harus fokus selama 90 menit, dan kami percaya Mees Hilgers dan seluruh pemain belakang akan menjalankan tugasnya dengan baik, ujar Shin Tae-yong. Laga ini diprediksi akan menjadi pertandingan dengan atmosfer luar biasa, karena dukungan penuh dari supporter Indonesia yang akan memadati Stadion Gelora Bung Karno.
dukungan langsung dari tribun seringkali menjadi kekuatan tambahan bagi timnas Indonesia, yang dikenal selalu tampil lebih bersemangat ketika bermain di kandang. Mees Hilgers, yang sebelumnya sempat mengungkapkan kegembiraannya bisa membela Indonesia, menyatakan bahwa bermain di depan puluhan ribu supporter di GBK adalah pengalaman yang sangat istimewa baginya. Supporter Indonesia luar biasa. Atmosfer di stadion selalu membuat saya merasa bersemangat, dan kami akan memberikan yang terbaik di pertandingan nanti, ungkap Hilgers dengan antusias. Dengan formasi terbaik yang disiapkan oleh Shin Tae-yong dan kehadiran Mees Hilgers di lini belakang, Indonesia siap menghadapi tantangan besar melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan menjadi ujian nyata bagi timnas Garuda, namun dengan semangat juang dan dukungan supporter yang luar biasa, Indonesia berpeluang memberikan kejutan. Keberhasilan mempertahankan pertahanan yang solid dan bermain dengan taktik disiplin akan menjadi kunci sukses dalam laga krusial ini. Erick Thohir pantau langsung latihan perdana fisik timnas Indonesia. Mees Hilgers sudah bergabung latihan jelang laga kontra Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan timnas Indonesia menghadapi laga penting melawan Australia dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 kian intensif. Pada hari ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terlihat hadir langsung memantau latihan perdana fisik timnas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Latihan ini menjadi bagian dari persiapan penting skuad Garuda menjelang laga kontra Australia yang dijadwalkan berlangsung pada 10 September 2024 di tempat yang sama. Erick Thohir, yang dikenal aktif terlibat dalam perkembangan sepak bola nasional, tampak serius mengikuti jalannya latihan sambil berinteraksi dengan tim pelatih dan pemain. Kehadirannya memberikan sinyal pentingnya pertandingan ini bagi Indonesia, terutama dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Australia, yang memiliki reputasi sebagai tim tangguh di kawasan Asia Pasifik, menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia yang ingin menunjukkan perkembangan signifikan di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Selain itu, latihan ini juga menjadi momen istimewa dengan bergabungnya Mees Hilgers, pemain bertahan berdarah Belanda Indonesia yang sedang menyiapkan proses naturalisasinya. Kehadiran Hilgers diharapkan dapat memperkuat lini belakang timnas Indonesia yang akan menghadapi tim kuat seperti Australia. Mees Hilgers, yang saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie, langsung bergabung dalam latihan bersama rekan-rekan barunya. Pemain berusia 22 tahun ini menjalani sesi latihan fisik dan langsung diperkenalkan kepada seluruh skuad timnas Indonesia. Dalam latihan perdananya, Hilgers tampak antusias dan beradaptasi dengan cepat meskipun baru pertama kali merasakan atmosfer latihan bersama timnas Indonesia. Hilgers, yang dikenal sebagai bek tengah tangguh dengan kemampuan membaca permainan yang baik, diharapkan dapat menjadi elemen kunci dalam menghadapi serangan Australia yang terkenal agresif dan mengandalkan fisik. Pelatih Shin Tae-yong pun mengungkapkan harapannya terhadap Hilgers. "Kami sangat senang Mees bisa segera bergabung. Dia memiliki potensi besar untuk memperkuat pertahanan kami, dan kami yakin dia bisa beradaptasi dengan cepat dengan gaya permainan tim ini," ungkap Shin Tae-yong saat ditemui usai latihan. Selain kemampuan fisiknya, Hilgers juga diharapkan dapat membawa pengaruh positif dari pengalamannya bermain di Eropa, terutama dalam menghadapi lawan-lawan yang bermain dengan tempo cepat seperti Australia. "Saya senang akhirnya bisa bergabung dengan tim ini. Saya akan memberikan yang terbaik di setiap latihan dan pertandingan. Pertandingan melawan Australia akan menjadi tantangan besar, tapi saya siap membantu tim meraih hasil terbaik," ujar Hilgers. Erick Thohir terlihat bersemangat saat menyaksikan jalannya latihan fisik. Ia berinteraksi langsung dengan para pemain, memberikan motivasi, dan memastikan bahwa timnas berada di jalur yang tepat dalam mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penting ini. Thohir mengakui bahwa pertandingan melawan Australia akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia, tetapi ia juga optimis dengan kesiapan tim. "Kita tahu pertandingan melawan Australia tidak akan mudah. Mereka adalah tim yang kuat, tetapi kita harus percaya pada kemampuan kita sendiri.
Tim ini sudah bekerja keras, dan dengan persiapan yang baik, kita bisa memberikan perlawanan yang maksimal, ujar Erick Thohir saat memberikan keterangan kepada media. Erick juga menyampaikan pentingnya pertandingan ini dalam konteks kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, target besar Indonesia adalah bisa bersaing di level tertinggi sepak bola dunia, dan untuk itu, setiap pertandingan harus dijalani dengan semangat dan fokus penuh. Ini adalah kesempatan besar bagi sepak bola Indonesia. Kita semua tahu bahwa lolos ke Piala Dunia adalah impian seluruh bangsa, dan kita harus melangkah dengan keyakinan bahwa kita bisa mencapainya, tambahnya. Sesi latihan yang dipantau langsung oleh Erick Thohir ini berfokus pada peningkatan kebugaran fisik para pemain, yang sangat krusial mengingat Australia dikenal sebagai tim dengan stamina dan kekuatan fisik yang mumpuni. Para pemain tampak menjalani latihan intensitas tinggi, dengan program yang difokuskan pada daya tahan, kecepatan, dan kekuatan fisik. Pelatih Shin Tae-yong menekankan bahwa selain fisik, taktik juga menjadi perhatian utama dalam persiapan menghadapi Australia. Fisik mereka sangat kuat, tapi kami juga akan mengasah taktik kami untuk bisa mengimbangi permainan mereka. Kami akan mencoba memaksimalkan kekuatan kami dan mengeksploitasi kelemahan mereka, ujar Shin Tae-yong. Indonesia akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior dalam menghadapi Australia. Pemain-pemain kunci seperti Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal dalam laga nanti. Selain itu, kehadiran pemain naturalisasi seperti Mees Hilgers dan Jordi Amat di lini belakang juga akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan. Pertandingan melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno diprediksi akan dihadiri oleh puluhan ribu supporter yang siap memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia. Erick Thohir juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan moral kepada para pemain. Kehadiran supporter di stadion akan memberikan energi tambahan bagi para pemain. Kita butuh dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia untuk memenangkan pertandingan ini, kata Erick. Pertandingan ini tidak hanya penting dalam konteks kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi momentum bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan perkembangan mereka di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Setelah beberapa tahun berproses, Indonesia diharapkan bisa menjadi salah satu kekuatan sepak bola di Asia. Dengan persiapan yang matang dan kehadiran pemain-pemain kunci seperti Mees Hilgers, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil maksimal melawan Australia. Semua mata akan tertuju pada pertandingan yang akan digelar pada 10 September 2024, yang menjadi penentu langkah Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Dengan optimisme yang tinggi dan dukungan penuh dari PSSI serta masyarakat Indonesia, skuad Garuda siap menorehkan sejarah baru di kancah sepak bola internasional. Mees Hilgers terpantau ikuti latihan timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia, naturalisasi segera menyusul. Bek muda kelahiran Belanda, Mees Hilgers, terpantau mengikuti sesi latihan tim nasional Indonesia menjelang pertandingan krusial melawan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Hilgers di pemusatan latihan Garuda menjadi sorotan karena ia dipersiapkan untuk memperkuat lini pertahanan Indonesia dalam menghadapi salah satu tim terkuat di Asia Pasifik, Australia. Mees Hilgers, yang saat ini bermain untuk klub FC Twente di Eredivisie, telah lama dikaitkan dengan rencana naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Pemain berusia 23 tahun tersebut memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya, dan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia telah menjadi pembicaraan hangat sejak beberapa tahun terakhir. Proses naturalisasinya dikabarkan sudah memasuki tahap akhir, dan ia diharapkan segera resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dalam waktu dekat. Timnas Indonesia sedang dalam persiapan serius menghadapi laga penting melawan Australia, yang dijadwalkan berlangsung pada 10 September 2024. Pertandingan ini merupakan bagian dari babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia berusaha keras untuk lolos ke turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. Dalam sesi latihan yang berlangsung di Jakarta, Hilgers terlihat beradaptasi dengan cepat dengan rekan-rekan setimnya di timnas Indonesia.
Pelatih Shin Tae-yong tampaknya memberikan perhatian khusus kepada Hilgers, mengingat peran penting yang akan diembannya sebagai benteng pertahanan. Dengan kemampuan bermain bola udara yang kuat dan visi permainan yang baik, Hilgers diharapkan bisa menambah kekokohan lini belakang Indonesia, yang akan menghadapi gempuran lini serang Australia yang dikenal agresif. Proses naturalisasi Hilgers telah dimulai sejak tahun lalu, dan Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, bekerja keras untuk menyelesaikan semua persyaratan administrasi sebelum laga besar melawan Australia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beberapa kali menegaskan bahwa Hilgers merupakan salah satu target prioritas dalam proyek naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Mees Hilgers adalah salah satu talenta muda yang kami harapkan bisa membantu timnas Indonesia di masa mendatang. Kami optimis proses naturalisasi akan segera selesai, dan ia bisa segera tampil dengan mengenakan jersey merah putih, ujar Erick Thohir dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu. Selain Hilgers, PSSI juga dikabarkan tengah memproses beberapa nama lain yang memiliki keturunan Indonesia dan berpotensi dinaturalisasi untuk memperkuat timnas dalam berbagai ajang internasional, termasuk Piala Asia 2024 dan kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran Mees Hilgers di skuad Garuda disambut antusias oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap bahwa naturalisasi pemain bertalenta seperti Hilgers dapat meningkatkan kualitas permainan timnas dan membawa Indonesia tampil lebih kompetitif di kancah internasional. Fans Indonesia juga menaruh harapan besar bahwa timnas akan mampu memberikan perlawanan sengit kepada Australia dalam laga nanti dan mengamankan hasil positif. Laga melawan Australia diprediksi akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia, yang tengah berusaha bangkit dan memperbaiki performa setelah beberapa hasil yang kurang memuaskan di pertandingan sebelumnya. Namun, dengan tambahan kekuatan dari pemain-pemain berbakat seperti Mees Hilgers, banyak yang percaya bahwa Indonesia bisa memberikan kejutan. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut dari proses naturalisasi Hilgers dan apakah ia akan diturunkan dalam laga penting melawan Australia. Jika semua berjalan sesuai rencana, kehadirannya bisa menjadi angin segar bagi perjuangan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mees Hilgers bersalaman dengan Erick Thohir, kode keras segera dinaturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Bintang muda sepak bola asal Belanda, Mees Hilgers, kembali menjadi sorotan media dan penggemar sepak bola Indonesia setelah tertangkap kamera bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Momen ini memicu spekulasi kuat bahwa Hilgers, yang saat ini bermain untuk klub Eredivisie FC Twente, semakin dekat dengan proses naturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 di babak ketiga. Keberadaan Hilgers di Indonesia dan pertemuannya dengan Erick Thohir memberikan sinyal kuat bahwa ia mungkin segera bergabung dengan skuad Merah Putih dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut terjadi di tengah persiapan intensif PSSI dalam mempersiapkan tim nasional untuk menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah berhasil melewati babak kedua, Indonesia kini bersiap menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh di babak ketiga. Kehadiran pemain-pemain berkualitas dari luar negeri melalui proses naturalisasi dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat tim dan meningkatkan peluang lolos ke Piala Dunia. Mees Hilgers, yang memiliki darah Indonesia melalui jalur keturunan, dipandang sebagai salah satu pemain yang bisa memberikan dampak signifikan pada pertahanan Garuda. Mees Hilgers, yang lahir di Amersfoort, Belanda, pada 13 Mei 2001, dikenal sebagai bek tengah yang solid dengan kemampuan membaca permainan yang baik dan fisik yang kuat. Berkarier di salah satu liga top Eropa, Eredivisie, Hilgers sudah menunjukkan performa yang konsisten bersama FC Twente. Penampilannya yang impresif dalam menjaga lini belakang membuatnya menjadi incaran banyak klub besar, namun ia juga menjadi sorotan PSSI karena memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Proses naturalisasi Hilgers sudah lama menjadi pembicaraan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Sejak 2022, namanya sudah mencuat sebagai salah satu pemain yang diinginkan oleh timnas Indonesia untuk menambah kekuatan di lini belakang.
Namun, meskipun PSSI telah berusaha mendekatinya, proses naturalisasi Hilgers berjalan lambat karena berbagai faktor, termasuk pertimbangan karirnya di Eropa dan keputusannya untuk mempertimbangkan semua opsi yang tersedia. Kini, dengan pertemuannya bersama Erick Thohir, spekulasi bahwa Hilgers akan segera dinaturalisasi semakin kuat. Dalam berbagai kesempatan, Erick Thohir telah menyatakan bahwa PSSI sedang aktif berupaya membawa pemain-pemain berbakat yang memiliki darah Indonesia untuk memperkuat tim nasional. Hilgers, dengan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, diyakini bisa menjadi tambahan berharga dalam memperkuat lini belakang Indonesia, yang kerap menjadi titik lemah dalam beberapa turnamen besar. Pertemuan antara Mees Hilgers dan Erick Thohir bukanlah peristiwa kebetulan. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI dikenal sebagai sosok yang aktif berperan dalam mencari pemain-pemain keturunan Indonesia di luar negeri untuk memperkuat skuad Garuda. Setelah sukses membantu naturalisasi pemain seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh, Thohir tampaknya ingin melanjutkan strategi ini dengan membawa Mees Hilgers ke timnas Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, Thohir telah menekankan pentingnya menambah kekuatan di lini belakang untuk menghadapi tantangan lebih berat di kualifikasi Piala Dunia. Indonesia telah menunjukkan peningkatan di babak kedua, namun tantangan di babak ketiga akan jauh lebih berat, mengingat lawan-lawan yang dihadapi berasal dari jajaran tim-tim kuat Asia. Dengan adanya pemain bertalenta seperti Hilgers, harapan besar muncul bahwa Indonesia bisa memberikan performa yang lebih solid di lini pertahanan. Saya optimis proses naturalisasi Mees Hilgers akan berjalan lancar. Kami sudah melakukan komunikasi yang baik, dan Mees sendiri sangat tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kami berharap ini bisa menjadi langkah penting dalam memperkuat skuad kita di kualifikasi Piala Dunia, ujar Erick Thohir ketika ditanya mengenai pertemuannya dengan Hilgers. Thohir juga menambahkan bahwa naturalisasi pemain bukan hanya soal membawa talenta dari luar negeri, tetapi juga memastikan bahwa mereka bisa berkontribusi positif dan beradaptasi dengan cepat dalam tim. Kita tidak hanya mencari pemain yang memiliki kualitas di atas lapangan, tetapi juga yang memiliki komitmen untuk bermain dengan hati demi bangsa. Mees menunjukkan antusiasme besar, dan ini sangat penting, tambah Thohir. Keputusan untuk mendatangkan pemain seperti Mees Hilgers bukan tanpa alasan. Timnas Indonesia selama ini kerap menghadapi masalah di sektor pertahanan, terutama ketika berhadapan dengan tim-tim yang memiliki serangan cepat dan pemain-pemain fisik yang kuat. Kehadiran Hilgers, yang memiliki pengalaman bermain di Eropa dengan intensitas tinggi, diharapkan bisa menjadi jawaban atas masalah ini. Hilgers tidak hanya dikenal sebagai bek yang kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kecerdasan taktik dan kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Ini akan sangat membantu Indonesia dalam menghadapi tekanan dari tim-tim lawan di kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, Hilgers juga memiliki kemampuan distribusi bola yang baik, yang bisa menjadi aset penting dalam membangun serangan dari lini belakang. Selain Hilgers, PSSI juga dikabarkan sedang menjajaki opsi naturalisasi beberapa pemain keturunan lainnya untuk memperkuat berbagai sektor dalam tim nasional. Namun, Hilgers tetap menjadi prioritas utama karena kebutuhan mendesak di lini pertahanan. Kabar mengenai pertemuan Mees Hilgers dan Erick Thohir segera menyebar di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Para penggemar melihat Hilgers sebagai sosok yang bisa membantu Indonesia mencapai target besar, yaitu lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kalau benar Hilgers segera dinaturalisasi, ini akan menjadi tambahan yang luar biasa untuk timnas kita. Lini belakang kita butuh pemain dengan kualitas seperti dia, tulis salah satu penggemar di Twitter. Banyak yang berharap proses ini bisa berjalan cepat dan Hilgers bisa segera bergabung dengan skuad sebelum babak ketiga kualifikasi dimulai. Jika naturalisasi Mees Hilgers benar-benar terwujud, ini akan menjadi langkah besar bagi timnas Indonesia dalam meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Dengan pengalaman bermain di Eropa dan usianya yang masih muda, Hilgers memiliki masa depan cerah bersama Indonesia. Ia bisa menjadi pilar utama di lini pertahanan Garuda selama bertahun-tahun, sekaligus membantu Indonesia bersaing di panggung internasional, termasuk dalam upaya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kehadiran Hilgers juga akan memberi inspirasi bagi pemain muda Indonesia lainnya, memperlihatkan bahwa kualitas dan kerja keras di level internasional bisa membawa mereka ke panggung global.
Selain itu, proses naturalisasi ini juga menunjukkan komitmen PSSI untuk terus berupaya meningkatkan kualitas tim nasional dengan langkah-langkah strategis yang tepat. Dengan kode keras berupa salaman antara Mees Hilgers dan Erick Thohir, besar harapan bahwa penggemar sepak bola Indonesia akan segera melihat Hilgers mengenakan seragam merah putih dan memperkuat tim nasional dalam waktu dekat. Jadi sorotan media Arab. Ragnar Oratmangoen bikin Ali Al-Bulai tak berkutik, aksinya bikin ngilu. Dalam pertandingan panas yang mempertemukan tim Indonesia melawan Arab Saudi, satu nama mencuri perhatian dan menjadi buah bibir di kalangan penikmat sepak bola, Ragnar Oratmangoen. Pemain sayap naturalisasi ini tak hanya tampil cemerlang, tetapi juga berhasil membuat bek tangguh Arab Saudi, Ali Al-Bulai, tak berkutik sepanjang pertandingan. Aksinya yang lincah dan penuh kecerdikan, membuat bek yang biasa ditakuti lawan-lawannya itu harus berulang kali merasakan momen yang tak akan terlupakan. Al-Bulai, bek berpengalaman yang dikenal keras dan tak segan-segan bermain kasar di lini belakang, tampak dibuat kesulitan oleh gerakan cepat Oratmangoen. Dari menit awal, Al-Bulai seolah dipaksa berada dalam mode bertahan total, mengikuti setiap gerakan lincah Ragnar di sisi sayap. Namun, semua usaha Al-Bulai tampak sia-sia. Pemain yang dijuluki Wah Haji ini 2 kali sukses menjatuhkan sang bek Arab, suatu prestasi yang jarang terlihat dari para penyerang lawan ketika menghadapi tembok kokoh di lini pertahanan Arab Saudi. Aksi brilian Ragnar pertama kali terlihat di menit ke-30, ketika Al-Bulai mencoba menghentikannya dengan tackle kasar. Tak mau kalah, Oratmangoen bangkit dan terus memberikan tekanan kepada sang bek. Ragnar tidak hanya menggiring bola dengan kecepatan tinggi, tetapi juga memperlihatkan kemampuan dribelnya yang memukau, membuat Al-Bulai tampak kebingungan di lapangan. Di menit ke-43, tensi pertandingan semakin memuncak. Ali Al-Bulai kembali terlibat dalam duel sengit dengan Oratmangoen. Kali ini, Ragnar tak hanya mengandalkan kecerdikannya, tetapi juga menunjukkan ketangguhannya. Dalam momen yang penuh drama, Ragnar terlihat menyikut dan mendorong Al-Bulai hingga terjengkang di atas lapangan. Aksi tersebut membuat Al-Bulai terdiam sesaat, seakan tak percaya bahwa pemain yang lebih muda ini bisa membuatnya tersungkur dengan cara seperti itu. Momen itu menjadi sorotan utama pertandingan dan membuat suasana di stadion semakin tegang. Meski tidak mencetak gol, kontribusi Ragnar di lini serang Indonesia sangat terasa. Kecepatan, dribel, serta kemampuannya membuka ruang dan memberikan umpan-umpan kunci menjadi kunci serangan tim. Dia tak hanya berperan sebagai pemain sayap, tetapi juga menjadi kreator serangan yang berbahaya dari sisi lapangan. Kehebatannya dalam menciptakan peluang dari sektor sayap menjadikannya salah satu pemain terbaik di lapangan, di samping kiprah gemilang penjaga gawang Martin Paes. Banyak pengamat menilai bahwa Ragnar Oratmangoen memiliki kualitas yang jarang dimiliki pemain Indonesia lainnya. Dia menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar pemain biasa, tetapi seorang pesepak bola yang mampu mengubah dinamika permainan. Bagi Ali Al-Bulai, pengalaman menghadapi Oratmangoen di pertandingan ini mungkin akan menjadi kenangan yang tak terlupakan, kenangan ngilu yang akan diingatnya untuk waktu yang lama. Dengan aksi cemerlangnya di lapangan, Ragnar Oratmangoen telah membuktikan bahwa ia pantas menjadi bagian dari skuad utama Indonesia dan bahkan layak mendapat sorotan di kancah sepak bola internasional. Pertarungannya melawan Al-Bulai menjadi salah satu cerita menarik yang menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal gol, tetapi juga soal bagaimana seorang pemain bisa mengubah jalannya pertandingan dengan kecerdikan dan keberanian.